Kyoken mau denger apa ya? Mir, kamu tahu nggak Kyoken mau denger? Kyoken mau denger? Nggak tahu. Kita tanya sama Pak Wadi aja yuk. Assalamualaikum. Pak, kami mau tanya tentang Kyoken mau denger. Pak ada waktu nggak? Ya, pas sekali kalau gitu. Ini saya ada sesuatu yang bisa saya tunjukkan ini. Ini kita dapat waktu kita ke Tamiang tempo hari, waktu kita buat lawatan sejarah Aceh. Nah, kalian mau tahu gimana ceritanya? Iya, Pak. Oke, kalau begitu dengarkan baik-baik. Tanggal 30 Desember 2015, kami tiba di lokasi Kyoken Bodingar. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai Bukit Kerang. Saat itu, daerah tersebut masih banjir. Kami harus hati-hati dalam melangkah. Kami harus bantu satu sama lain. Disinilah terasa kebersamaan dan sangat mengasyikkan. Setelah bersusah payah menerobos banjir, kami sampai juga di situs sejarah Kyoken Modingar atau sampah dapur. Tingginya sekitar 7 meter. Kyoken Modingar sebenarnya adalah sampah dapur sisa-sisa makanan manusia purba yang berupa tumpukan-tumpukan kulit kerang yang sudah menggunung. Usianya kira-kira 8.000 hingga 4.000 tahun. Menurut Pak Madelan yang menjadi pemandu kami, manusia yang membuang sampah berupa kulit kerang itu adalah jenis manusia Papua Melanesoid atau sering disebut Austro-Melanesoid. Ini diketahui dari penggalian saat penelitian ditemukan kerangka manusia yang memiliki dagu menonjol ke depan. Saat kerangka manusia tersebut ditemukan, posisi kedua tangannya diletakkan di dahi dan kakinya berlipat. Kerangkanya juga dilumuri dengan sesuatu yang berwarna merah. Hal ini menunjukkan saat itu sudah ada perlakuan tertentu kepada si mayat. Perlakuan ini menunjukkan cikal bakal paham animisme sudah ada. Dari penggalian tersebut juga ditemukan batu giling yang masih bersisa cat merah. Di tempat ini juga kapak genggam Sumatera atau Sumatra Lead juga ditemukan. Kapak genggam Sumatera adalah batuan yang dipecahkan dengan salah satu bagiannya ditajamkan. Fungsinya untuk membelah, memotong, atau memecahkan sesuatu. Bila dilihat dari fisiknya, ini termasuk kebudayaan zaman Batu Tengah atau sering disebut Mesolitikum. Banyak dan besarnya tumpukan kulit kerang menunjukkan bahwa pekerjaan utama manusia yang hidup saat itu adalah berburu hewan-hewan air, terutama kerang, siput, remis, ikan, dan sebagainya. Hal ini wajar terjadi karena daerah tersebut dekat dengan sungai-sungai, terutama Sungai Tamiang. Banyak dan besarnya tumpukan kulit-kulit kerang menunjukkan hidup mereka sudah menetap dan berkelompok-kelompok. Satu kelompok diperkirakan sekitar 20 hingga 30 kepala keluarga. Karena daerah tersebut memiliki rawa-rawa yang cukup banyak, menunjukkan kemungkinan rumah mereka bertiang tinggi. Hal ini bertujuan untuk menghindari banjir. Tidak diketahui pasti mengapa manusia Papua Melanesoid akhirnya pindah dari sekitar Sungai Tamiang. Setelah mereka menetap di sana beribu tahun, ada kemungkinan banjir besar penyebabnya.
Setelah kurang lebih 2000 tahun ditinggalkan kawasan tersebut oleh bangsa Papua Melanesoid, masuklah dan menetaplah bangsa Proto-Melayu ke kawasan Tamiang. Hal ini diketahui dari ditemukannya peninggalan mereka berupa kapak persegi di lapisan atas Kyoken Mundinger. Kapak persegi adalah salah satu bentuk kebudayaan Neolitikum. Daerah lainnya di Indonesia yang memiliki peninggalan Kyoken Mundinger berupa kulit gerang adalah Guar Kepah di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dan Kawal Darat di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Oh, begitu ceritanya, Pak. Kalau begitu kami sudah cukup paham. Terima kasih banyak ya, Pak. Iya, sama-sama.